Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat. Jangan lupa sarapan biar kuat menghadapi kenyataan. Hehehe. Oke guys, hari pagi ini ya, saya lagi ditemani si TP nih. Lagi ngambek dia. Kayaknya belum puas kayaknya kawin kemarin ya. Kalau udah jadi pejantan emang kayak gitu ya, suka kayak gitu ya. Jangan heran lah kalau saya heran. Oke guys, jadi pada kesempatan pagi ini saya di sini akan membahas 3 syarat ya, 3 syarat dan beberapa poin pentingnya ya. Dari 3 syarat ini khusus ya untuk para breeder, khususnya para breeder pemula ya, yang belum tahu juga ya. Kalau yang udah tahu mungkin yang udah jadi breeder ya, senior udah pada tahu mungkin ya syarat-syarat ini. Oke, yang pertama ya. Jadi ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Jadi poin yang pertama itu, kalau teman-teman ingin jadi breeder ya, diusahakan memilih pejantan Bull Terrier yang mencukupi 3 syarat ini ya. Ini wajib, syarat wajib ya. Yang pertama, terlepas dari bentukan ya, terlepas dari bentukan, syarat yang pertama adalah testisnya lengkap. Itu poin penting. Dan yang poin yang kedua adalah yaitu bisa ngawin ya. Dan poin yang ketiga adalah si pejantan itu subur. 3 poin penting ya. Jadi yang pertama adalah testisnya lengkap, dan yang kedua bisa ngawin, dan yang ketiga adalah subur ya. Nah, bagaimana untuk mengetahui hal tersebut? Diusahakan hindari membeli atau mengadopsi pejantan yang dijadikan pejantan itu dari hasil inbreed ya. Karena kalau hasil inbreed itu hasil perkawinan satu darah ya. Jadi itu tidak disarankan ya. Jadi disarankan yang bloodline-nya jelas ya, dari mananya, silang kemana, yang dihindari itu adalah inbreed ya. Jadi perkawinan satu darah, jangan teman-teman pilih ya untuk jadi pejantan. Nah, dari 3 poin penting itu, kenapa harus memenuhi syarat tersebut? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa anjing Bull Terrier ini adalah anjing sultan ya, yang disebut anjing sultan ya. Anjing sultan itu dari kosakatanya aja ya, mungkin dari nominal harganya yang cukup lumayan fantastik atau mahal, yang sudah mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya harga Bull Terrier, termasuk dari yang lokal sampai yang impor ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu informasinya ya. Dan saya terus terang aja, kalau memberi impor langsung saya belum tahu aslinya berapanya. Cuman kalau informasi yang ada di sini ya sekitarannya lumayan lah. Paling murah itu sekitaran 50 sampai 75 atau sampai 80 juta, bahkan 100 jutaan lah ya. Kalau untuk udah sampai di sini ya, udah sampai di Indonesia ya. Nah, karena hal tersebut, maka dengan nominal yang nominal segitu, maka teman-teman harus memikirkan tiga
syarat hal penting yang tadi, 3 syarat yang tadi itu hal penting, sangat penting sekali. Karena untuk apa? Jadi untuk memaksimalkan manfaatnya juga ya, karena kita hobi, jadi kita juga harus memanfaatkan semaksimal mungkin manfaatnya kita memeliharanya ya. Jadi kita memelihara, jadi tidak percuma-cuma ya, karena kita harus mempunyai hasil juga ya dari peliharaan kita ya. Nah, jadi tidak pejantan apapun, mau bloodline dari manapun itu tidak penting, mau impor, mau lokal, yang penting memenuhi 3 syarat yang tadi. Percuma kalau kita beli impor tapi tidak subur. Testis lengkap ya, testis lengkap, ngawin bisa, cuman tidak subur, buat apa ya, bener kan ya? Gitu. Nah, oleh sebab itu bagaimana mengetahui kalau kesuburan si pejantan itu, bahwa si pejantan itu subur ya, diketahui subur. Makanya untuk para hobis ya teman-teman, diusahakan kalau akan digunakan sebagai pejantan, diusahakan yang sudah berumur ya, yang udah dewasa. Jadi kita sudah mengetahui ya, bisa menanyakan informasinya dan mencari informasi tersebut ya, tentang kesuburannya yang akan kita adopsi sebagai pejantan. Apa bukti-buktinya? Yang pertama, kalau memang pejantan itu subur, jadi yang pertama itu pasti ada sampel anak ya, sampel anaknya, foto kawin, dan juga pasti betina yang dipacaknya itu melahirkan. Yang minimal ya, minimal. Dan yang paling utama itu kita harus mengetahui ya, kalau bisa harus mengetahui persis gitu ya, atau kita mencobanya sendiri dengan kita membayar jasa pacaknya. Jadi sebelum kita membeli ya kan, kita coba dulu si pejantan yang akan kita target untuk kita adopsi. Kita korbankan ya betina yang kita pilih yang bagus, kita bayar untuk sekedar jasa pacaknya, sambil agar apa? Agar kita mengetahui si sistem produksi si pejantan tersebut subur ataukah tidak ya kan gitu. Jadi itu yang paling efektif ya. Jadi teman-teman tidak akan pernah meleset ya dari perkiraan teman-teman, dan insya Allah akan sesuai dengan yang diharapkan oleh teman-teman gitu kan. Nah, kalau untuk si TP ini ya ceritanya, jadi si TP ini sejak umur 7 bulan saya udah kawinkan, karena saya membelinya dari usia pupi ya. Cuman saya tahu bloodline-nya, indukannya, bapaknya saya tahu ya. Jadi saya memutuskan untuk memilih si TP ya. Nah, si TP ini usia 7 bulan sudah dikawinkan. Cuman ya, dari kejadian tersebut si TP ini ya alhamdulillah sih kejadian, si betinanya hamil gitu kan. Cuman dari proses perkawinan mengawinkannya itu, jadi karena ini usianya terlalu muda, jadi si TP, si testisnya itu setelah kawin itu susah untuk masuk kembali. Karena kan apa? Karena kan si sarung testisnya itu masih kencang ya, kalau masih muda masih kencang, sangat kencang ya. Jadi saya akhirnya dengan sangat hati-hati mengakalinya, dengan sangat hati-hati ya. Jadi disemprotan air sambil digelundungkan kan itu sarung testisnya ya. Jadi akhirnya masuk gitu. Nah, dulu pernah kejadian ya, teman saya mengawinkan usianya terlalu muda.
dan si testis itu tidak bisa masuk lagi gitu, nggak susah masuk lagi ya, tapi tidak melakukan hal tersebut, jadi tidak diakali gitu, dikasih air, disemprot air sampai masuk kembali. Nah, menjadi fatal itu kejadiannya, menjadi fatal. Jadi si testisnya itu karena dibiarkan ya, jadi digembrong gembrong laler ya, gembrong lalat, jadi si testis itu jadi busuk dan akhirnya berakibat fatal, si doginya itu pun mati. Nah, ini suatu pengetahuan ya. Jadi tidak apa-apa dikawinkan dengan di usia muda juga, tapi dengan catatan kita harus tahu dulu ilmunya gitu ya. Dan banyak yang berpengalaman, namun tidak banyak orang yang berpengalaman itu berilmu ya, berpengetahuan, bukan berilmu. Kalau berilmu ya memang semua orang berilmu ya. Mungkin berpengetahuannya sangat terbatas. Nah, oke, jadi pembahasan tentang pejantan itu, pemilihan pejantan buteril sampai di sini dulu. Next kita sambung lagi. Akhir kata seperti biasa, tetap semangat. Jangan lupa sarapan biar kuat menghadapi kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.